Kembali di Breaking News Kompas TV, Saudara, kita akan langsung menuju ke Polres Malang, Jawa Timur. Ini adalah suasana terkini di dalam ruangan Polres Jawa Timur, di mana informasi terkini baru saja Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa ini datang langsung ke Polres Malang, tentu untuk berkoordinasi pasca meninggalnya 129 orang di Stadion Kanjuruhan. Kita akan coba sapa jurnalis Kompas TV di sana. Ada Andi Mas Budi. Mungkin ada beberapa hal tadi Andi Mas yang kita lewatkan. Anda pantau di sana. Seperti apa kunjungan gubernur atau koordinasi yang akan dilakukan gubernur tadi? Dengan siapa saja gubernur tadi datang, Andi Mas? Baik, Iriana dan saudara, memang saat tadi sepertinya tidak ada lebih dari 2 menit Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa tiba di Mapores Malang. Gubernur Jawa Timur datang ke Polres Malang untuk berkoordinasi lanjutan pasca peristiwa di Kanjuruhan, Kabupaten Malang. Di dalam koordinasi ini, selain Gubernur Jawa Timur, ada juga Pangdam 5 Brawijaya dan juga Kapolda Jawa Timur serta Bupati Malang. Dan dari informasi yang kami terima, rencananya memang langkah lanjutan dari pihak kepolisian akan melakukan olah TKP di dalam Stadion Kanjuruhan maupun di sekitar Stadion Kanjuruhan. Ideanda. Oke, kalau dari kepolisian sendiri ini akan melakukan olah TKP ya, informasi terkininya. Nah, kalau untuk di tingkat Gubernur Jatim sendiri, tingkat Pemprov sendiri, ini apa saja yang akan dilakukan nantinya? Apakah tentu akan mengevaluasi salah satunya gelaran liga misalkan atau panitia penyelenggara? Iya, Anda tentunya serupa akan masuk dalam pembahasan dari Pemprov Jatim sendiri, di mana hal-hal yang terjadi seperti di Stadion Kanjuruhan agar tidak kembali lagi di wilayah Jawa Timur ataupun di wilayah seperti lainnya. Ya, kita tahu sendiri bahwasanya di Jawa Timur memang ada beberapa yang berlaga di Liga 1 di kasta petinggi persepak bola Indonesia, dan tentunya seluruh elemen kepala daerah yang ada di Jawa Timur ingin tim yang ada di Jawa Timur berprestasi. Andi Mas, maaf saya potong. Suara Anda agak bergumam, tidak terlalu terdengar jelas. Mungkin bisa di revisi sedikit mikrofonnya. Ya, Anda. Ya, silakan. Bisa diulang, Anda? Ya, sudah lebih jelas. Ini Mas, silakan. Ya, Anda. Tentunya memang pembahasan oleh Pemprov Jawa Timur ini akan lebih mendalam terkait seperti apa nantinya jalannya persepak bolaan di Jawa Timur. Tentunya tidak hanya di Liga 1 ya, ada di beberapa tim yang ada di Jawa Timur juga berlaga di Liga 2 maupun Liga 3. Tentunya harapan dari seluruh pemerintah daerah yang ada di Jawa Timur bisa berjalan dengan lancar tanpa ada terjadi gesekan. Seperti diketahui memang Gubernur Jawa Timur sendiri datang ke sini ditunggu, memang sebelumnya sudah datang Kapolda Jawa Timur dan juga Pangdam yang ingin nantinya pasca pertemuan ini, informasi yang kami terima akan melakukan olah TKP di Stadion Kanjuruhan. Ini Anda. Oke. Nanti ada rencana untuk keterangan pers juga diberikan oleh pihak pemerintah, mungkin dari bupati ataupun gubernur, Andi Mas? Terkait keterangan pers pastinya akan disampaikan oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Namun hal itu akan disampaikan setelah Gubernur Jawa Timur selesai rapat koordinasi dengan Kapolda, Pangdam, dan Kapolres, bahkan juga bersama dengan Bupati yang saat ini baru saja berlangsung di ruang Kapolres Malang. Ini Anda. Oke, Andi Mas, Anda meliput tragedi ini atau peristiwa ini sejak sekitar pukul 1 pagi tadi. Anda juga menyaksikan, mendengarkan langsung saat
kepolisian, dalam hal ini Kapolda Jawa Timur ini memberikan keterangan pasca kejadian yang menewaskan 129 orang semalam ya. Kita tahu memang pengamanan sendiri ini tidak hanya pihak kepolisian di sana, ada banyak pihak lainnya termasuk TNI salah satunya. Tadi kalau dari Kapolda sendiri, garis bawah apa yang bisa Anda berikan kepada kami, mungkin yang belum terinformasi selama ini, Andi Mas? Kalau dari keterangan Kapolda yang disampaikan pagi tadi, memang peristiwa ini terjadi karena ada sebab dan juga akibat. Namun dari pandangan kami dan juga beberapa penonton yang hadir di stadion yang sempat kami jumpai di Stadion Pakindati maupun di rumah sakit, di dalam Stadion Kanjuruhan memang malam tadi tidak ada bentrokan antar supporter. Memang supporter Persebaya sudah mematuhi aturan untuk tidak hadir di Stadion Kanjuruhan, dan juga supporter Arema juga tidak melakukan sweeping. Artinya kedua belah pihak ini sudah sama-sama mematuhi aturan yang sudah disepakati sebelumnya. Namun karena memang kekesalan itu tadi dan hingga akhirnya petugas harus memberikan tembakan gas air mata. Tapi tentunya itu semua memang terjadi justru berada di penonton yang ada di tribun, bukan penonton yang masuk di dalam lapangan. Sehingga gas air mata yang ditembakkan ke penonton tribun ini membuat para penonton yang ada di tribun panik. Mereka tidak terlihat pandangannya, mereka berusaha keluar namun tidak tahu pintu keluar karena mereka merasa terdesak, mereka mengalami sesak nafas hingga akhirnya jatuh korban. Oke, Andi Mas, ini konfirmasi lagi ya, berarti sempat ada yang menyatakan bahwa tembakan gas air mata ini ditembakkan ke bagian tribun, betul ya? Iya, Idanda, memang tadi beberapa supporter yang sempat kita temui itu menceritakan demikian, dan mereka pastikan tidak ada bentrokan atau gesekan dengan Persebaya karena memang kedua belah pihak sudah sama-sama mematuhi peraturan yang telah disepakati. Seperti itu, Dianda. Ya, dari penjelasan-penjelasan mungkin yang atau cerita-cerita yang bisa Anda tangkap di sana, yang mendengarkan langsung mungkin dari grup-grup yang juga tersebar di sana, ini tembakan gas air mata sebenarnya seperti apa sih ketika itu terjadi? Karena kan kalau kita lihat di visual ini kan adalah ketika penonton turun ke lapangan. Tapi tadi Anda sebutkan bahwa yang terkena benar dampak dari gas air mata ini mereka yang di bagian tribun gitu ya, bukan di bawah stadion, di bawah lapangan atau turun ke lapangan begitu, Andi Mas. Iya, memang petugas memang sudah melakukan tugasnya, yaitu menghalau penonton yang masuk ke lapangan. Namun karena memang jumlah penonton yang masuk ke lapangan ini cukup banyak, akhirnya petugas harus melakukan sebuah tindakan untuk menghalau, dan akhirnya penonton ini sempat kembali berlari ke tepi karena memang ada halauan dari petugas itu. Namun dari lapisan petugas berikutnya ada tembakan gas air mata yang menuju ke arah belakang gawang sisi selatan, hingga akhirnya asap dari gas air mata itu sampai ke penonton yang ada di tribun, sehingga justru penonton yang ada di tribun yang tidak ikut turun ke lapangan, justru mereka ini sebagian besar yang menjadi korban. Sementara panik kemudian tidak bisa bernafas karena gas air mata terkena dan mencoba untuk keluar dan berdesakan di situ ya? Betul sekali. Mereka merasa pedih matanya hingga akhirnya mereka harus memejamkan mata. Mereka harus berusaha memejamkan mata dengan mencari jalan keluar. Namun mereka tidak bisa menahan nafas karena memang jarak dari mereka tempat duduk mereka menuju pintu keluar ini juga masih belum diketahui posisinya di sebelah mana karena kepanikan itu sendiri. Hingga akhirnya mereka kehabisan nafas, hingga akhirnya mereka ada yang terjatuh, saling terinjak. Seperti itu, Irianda. Iya, terbayang. Jadi kalau saya bisa bayangkan dari cerita-cerita para korban yang mungkin masih bisa bercerita kepada Anda, ini justru mereka-mereka yang terkena ini banyak karena dampak gas air mata yang sebenarnya ditujukan polisi bukan untuk mereka begitu ya. Jadi ditujukan untuk melerai atau kemudian menghalau supporter yang turun ke lapangan, tapi gas air matanya terkena mereka yang di tribun, panik, mereka sakit begitu matanya, tidak bisa bernafas dan akhirnya berdesakan mencari jalan keluar, dan disitulah salah satu
faktor tragedi ini terjadi begitu ya, Andi Mas. Nah, Andi Mas, sebelumnya juga sempat disebutkan ini ada pengajuan jam sebenarnya untuk mulai kick off lebih dulu di sore hari. Ini siapa yang menyampaikan, Andi Mas? Ya betul sekali. Memang sebelum pertandingan pihak dari keamanan Polres Malang maupun dari Panpel Arema itu sendiri sebetulnya sudah melakukan ataupun meminta perubahan jam kick off ya kepada PT LIB. Mereka meminta perubahan jam kick off, memiliki analisa tersendiri, yakni salah satunya adalah antisipasi hal yang tidak diinginkan jika pertandingan yang penuh syarat gengsi dua tim terbaik di Jawa Timur ini diselenggarakan pada malam hari. Namun dari jawaban PT LIB itu sendiri ternyata menolak permintaan ataupun saran dari pihak keamanan terutama Polres Malang maupun Panpel Arema FC. Seperti itu, Rianda. Oke, ini juga menjadi evaluasi betul ya, bagaimana kemudian sebenarnya siapa yang bisa berkewenangan untuk mengatur jam pertandingan tadi ya, karena ini secara psikologis juga sangat mempengaruhi bagaimana kemudian tidak hanya secara emosional dari supporter itu sendiri, tapi juga dari stamina para penjaga keamanan misalkan salah satunya. Andi Mas, kalau untuk saat ini sendiri, terakhir mungkin apa yang bisa Anda sampaikan terkait ini semua yang mungkin memang menjadi apa yang Anda tangkap kesan dan Anda liput sejak sekitar pukul 1 tadi, Andi Mas? Ya, Irenda, tentunya semua teman-teman saya maupun teman-teman media yang ada di sini sangat-sangat terpukul sekali dengan kejadian yang ada di Stadion Kanjuruhan yang seharusnya tidak perlu terjadi. Namun memang ini akan menjadi sebuah pelajaran bagi semua pihak yang terlibat, terutama dalam persepak bolaan Indonesia, bagaimana tata pengelolaan ataupun tata aturan terselenggaranya pertandingan sehingga bisa berjalan dengan lancar. Bahkan memang saat ini di akhir-akhir tahun ini, beberapa tahun belakangan ini, sepak bola merupakan salah satu wadah ataupun sarana hiburan bagi masyarakat, di mana anak kecil, wanita, mereka sudah berani nonton ke stadion secara langsung. Mereka bisa merasakan kenyamanan, melihat pemain-pemain kesayangan mereka berlaga. Namun hal ini sangat harus hilang seketika seperti ini. Ini sangat disayangkan. Tidak lupa bagaimana kemudian perjuangan banyak sekali pihak juga ya untuk kemudian mengembalikan lagi kemungkinan agar sepak bola di Indonesia ini bisa ditonton lagi ya secara offline gitu. Karena memang kecintaan dari para supporter juga awalnya yang kemudian meskipun masih ada pandemi COVID-19 sebenarnya. Andi Mas, nanti kami akan kembali tentunya kepada Anda di mana kita juga masih menunggu ya nanti keterangan dari Gubernur Jawa Timur yang tengah berkoordinasi di Polres Malang bersama dengan beberapa pihak lainnya termasuk Kapolda Jawa Timur di sana. Kami masih akan kembali di Breaking News Kompas TV, jadi jangan beranjak saudara.